Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kilatan cahaya menakutkan gegar ke langit Israel. Sebuah video penampakan cahaya di langit Israel membuat heboh dunia maya. Video berdurasi 3 minit 26 detik. Itu telah ditonton lebih dari 1, juta orang setelah beredar di laman berbagi video IMG dan YouTube seperti diansir Miro, Rabu 1 November 2023. Kilatan cahaya itu terjadi di balik awan gelap yang sedang melingkupi langit Israel. Kondisi tersebut membuat netizen bingung, sebab itu merupakan ulah makhluk asing dari angkasa luar. Dalam klip, cahaya yang bersinar terang dari balik awan tebal dan bergelombang itu bergerak seperti cahaya mencusuar tak menentu arah, berayun dari kiri ke kanan. Meskipun beberapa netizen telah menyatakan menyangkal itu perbuatan makhluk luar angkasa, ada alasan alternatif untuk cahaya. Situs web NASA menjelaskan tentang video serupa yang merupakan fenomena cuaca yang terjadi saat debit petir di awan badai yang mengubah medan listrik di atas awan akibat adanya kristal es yang memantulkan sinar matahari. Medan listrik baru dengan cepat kembali berorientasi pada kristal geometris yang memantulkan sinar matahari secara berbeda, tulis situs itu. Tapi tidak semua netizen mau menerima penjelasan ilmiah itu. Salah satu pengguna Reddit menulis ini benar-benar ulah alien, tidak ada penjelasan lain untuk apapun, terutama kejadian ini. Bantahnya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kutukan terhadap Israel. Ulangan ke-28 ayat 15 berbunyi seperti ini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutukan terhadap mereka yang membenci Israel. Orang-orang Yahudi adalah orang yang diberkati. Membenci dan menentang mereka adalah hal yang berbahaya. Selama Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler dan tim pembunuhnya membunuh 6 juta orang Yahudi. Namun pada akhir hari itu, sekitar 7,5 juta orang Jerman juga terbunuh. Bangsa Jerman hancur pada akhir tahun 1945, namun bangsa Israel lahir tahun 1945. Orang-orang yang membenci orang-orang Yahudi sedang berjalan lurus masuk ke dalam sebuah kutukan. Anda tidak perlu masuk ke dalam kutukan yang menanti semua orang yang membenci dan mengutuk umat Tuhan. Putuskan untuk mengasihi mereka dan masuk ke dalam berkat Tuhan. Berkat inilah yang dicari oleh banyak pelayan Tuhan dengan mendukung dan melakukan sesuatu untuk Israel. Gereja Tuhan harus menyedari berkat yang tersedia bagi mereka yang mengasihi Israel. Kejadian 27 ayat ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah umat kesayangan Allah. Siapa yang mengutuk, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati, diberkatilah dia. Kejadian 27 ayat ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Israel adalah umat kesayangannya. Dia sudah berjanji bahawa Israel akan diberkati. Tidak mungkin dia batalkan berkat-berkat itu. Bahkan Alkitab mencatat orang yang mengutuk Israel sebaliknya akan mendapat kutuk dari Tuhan. Tuhan pun bukan tidak pernah marah kepada Israel.
Bapa Ibu yang kekasih Baal Peor, adalah peristiwa tragis penyembahan berhala bangsa Israel yang berakibat matinya 24,000 orang kerana ditimpa hukuman dari Tuhan. Kisah ini dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Di Alkitab Kristen terutama di kitab Bilangan pasal 25 ayat pertama sampai ke-15, lantas ada dua alasan mengapa memberkati Israel adalah baik. Yang pertama, itu adalah perintah Tuhan sendiri. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati maka aku tidak dapat membalikannya. Di Bilangan 23 ayat ke-20, bila itu perintah dan kita melanggarnya, bukan hal yang baik yang akan kita terima, tetapi hal yang buruk yang datang. Perintah itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dilakukan. Bilangan 24 ayat ke-9, Alkitab katakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Kedua, sebab Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan. Buktinya apa? Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Bilangan 23 ayat ke-23, pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Israel bangsa pilihan dan kesayangan Tuhan. Janji pemulihan akan digenapi. Dalam Alkitab Israel disebut sebagai bangsa pilihan dan kesayangan Allah. Israel memainkan peran yang sangat besar terhadap sejarah dan nubuatan kedatangan Yesus Kristus. Hal ini dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 15 dan Yesaya 7 ayat ke-14. Dalam Yeremia ke-33 ayat 15, dijelaskan bahawa Yesus adalah tunas keadilan bagi Daud. Ia, iaitu Yesus, akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Di ayat 15b, dan Yesus mewakili bangsa Israel. Timbangan adalah lambang religius yang dipakai untuk gambarkan Israel. Ada juga yang menggambarkan seekor hewan yang dikorbankan serta sebuah mahkota yang merupakan gambaran bahawa Yerusalem adalah mahkota itu. Di Yesaya 62 ayat pertama sampai ketiga, dan di Mazmur 80 ayat pertama sampai ke-7 juga dituliskan bagaimana bintang terang yang bersinar sebagai bentuk dari kehadiran Allah. Setelah kelahiran Yesus, imam-imam dan orang Farisi malah menolaknya saat pertama kali berkunjung ke Israel. Yesus segera memanggil 12 muridnya, orang-orang Yahudi pertama yang membangun gereja mula-mula. Dalam Zakaria 14 ayat ke-3 sampai ke-11 disebutkan bahawa Israel akan dipulihkan dan akan berkuasa bersama-sama dengan Kristus melalui kedatangannya yang kedua kalinya. Setelah kedatangannya, pemerintahan 1000 tahun akan ditegakkan. Yesus sebagai juru selamat akan berdiri di atas Yerusalem, dan seluruh bumi akan menyaksikan peristiwa tersebut lewat tanda-tanda dari matahari, bulan dan bintang. Meskipun tampaknya Allah sudah menetapkan Israel sebagai bangsa pilihannya, bukan berarti Dia mengesampingkan bangsa-bangsa dan suku-suku lain di dunia. Tuhan justru menyuruh bangsa Israel untuk menghormati orang lain dan negara lain untuk tinggal bersama dengan mereka. Keluaran 12 ayat ke-48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah dia bisa mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Ayat ini menunjukkan keadilan Allah atas semua bangsa. Tuhan melanjutkan satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Ayat 49, dia juga menegaskan supaya jangan memperlakukan orang asing atau menindasnya, kerana bangsa Israel dulu sebelumnya orang asing di tanah Mesir. Keluaran 22 ayat ke-21. Bapa, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu, orang-orang non-Yahudi pun tetap diperhitungkan Allah setelah peristiwa hari Pentakosta. Awalnya pengikut Yesus yang mendirikan gereja mula-mula adalah Yahudi di Kisah Para Rasul kedua ayat ke-5, tapi kisah pencurahan Roh Kudus membuka akses bagi orang-orang non-Yahudi untuk memperoleh janji kekal Allah. Efesus kedua ayat ke-1 sampai ke-13. Kerana itu ingatlah bahawa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak
bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, iaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahkan waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, memahami bahawa Allah juga memanggil orang-orang non-Yahudi setelah pencurahan Roh Kudus yang terjadi secara ajaib kepada seorang bernama Cornelius dan keluarganya, bapa ibu saudara yang kekasih. Saat Yesus datang kembali ke dunia dan membangun kerajaannya di bumi, Dia akan memulihkan Israel sebagai bangsa yang paling besar di dunia. Yesaya ke-11 ayat ke-12, Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjurumi. Yesaya ke-14 ayat pertama dan kedua, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Demikian Bapa Ibu Saudara terkasih Gereja YouTube. Jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Sebuah kebenaran firman bangsa-bangsa tertuju kepada bangsa Israel. Mengapa kita sebagai orang percaya juga harus selalu mengamati bangsa Israel, padahal kalau kita melihat Israel adalah sebuah negara kecil di Timur Tengah yang luasnya sama seperti state atau provinsi New Jersey di Amerika. Kalau di Indonesia sekitar luas dari Pulau Bali, coba lihat di peta Timur Tengah, Israel hanya seperti garis kecil dan sepertinya tidak berarti. Namun mengapa kita sebagai orang percaya harus terus mengamati apa yang sedang terjadi di Israel? Jawabannya sebab apa yang terjadi di Israel menentukan apa yang akan terjadi di seluruh dunia. Apa yang terjadi di Israel merupakan bagian dari penggenapan nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Ibarat seperti kita mau menghadapi ujian tes sebuah persoalan, lalu Alkitab itu adalah bocoran dari isi jawabannya, sehingga kalau saudara membaca Alkitab akan bisa melihat dan mengerti tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Mengapa kita harus selalu mengamati juga Israel? Karena Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang turun ke dunia, lahirnya pun di Israel. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang tiga, serta naik kembali ke surga juga dari Israel. Itu saudara Gereja YouTube yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih belajar dan belajar lagi tentang firman Tuhan, tapi saya percaya saudara memahami apa dan tujuan dari video ini. Tetap kita terus berdoa berkat untuk Israel dan untuk perdamaian. Dan kalau video sangat memberkati saudara, saudara Gereja YouTube cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus Maha Besar. Yesus Maha Besar, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara Gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari Gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan.
AYO saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungi atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 0421010034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.